Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa, salam sehat selalu di dalam Tuhan. Mari sejenak kita teduhkan hati untuk menikmati firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk karunia dan kasih Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu, urapi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-51. Firman Tuhan, bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan edisi 11 Mei 2020 kali ini diberi tema taat kepada Allah yang berkuasa. Jikalau kita keluar dan melihat, menyaksikan dan merasakan keadaan dunia saat ini, keadaan bangsa dan negara kita, keadaan kita di dalam berjemaat dan bermasyarakat bertetangga di tengah-tengah pandemi yang dirasakan, pastinya ada perasaan yang juga kadangkala kita rasakan. Kita cemas, kita was-was, kita khawatir, bahkan kita sampai ketakutan. Oh, kalau saya berkerumun kira-kira seperti apa ya? Kalau saya berkunjung kira-kira jadi bagaimanakah? Itu membuat kita berpikir keras. Seolah-olah banyak sekali hal yang membuat kita takut dan cemas dengan keadaan saat ini. Banyak juga hal yang terjadi. Ada yang dirumahkan, ada yang dipecat, ada yang kesusahan, bahkan ada yang sakit dan harus mengalami banyak penderitaan. Ada juga yang harus berjalan oleh karena tugas, pekerjaan, bahkan tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Mereka lakukan semuanya diselimuti dengan rasa was-was dan takut. Pemerintah dengan cepat dan tegas mengatasi keadaan ini, mengambil tindakan dengan cepat, dan harus kita taati serta kita patuhi sebagai warga jemaat yang baik. Kita pastinya percaya bahwa pemerintah adalah kepanjangan tangan dari pencipta kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda halnya dengan yang dialami oleh Stefanus dalam bacaan kita kali ini. Kalau kita baca sampai selesai, dia adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani umat Tuhan, terutama jemaat Tuhan yang miskin. Dia dihadirkan Tuhan di tengah-tengah orang yang keras hatinya, di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, di tengah-tengah orang yang tegar tengkuk. Dalam ayat ke-51 bacaan kita dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Betapa peliknya pelayanan Stefanus saat itu, perjuangan Stefanus, tetapi dia tidak pernah gentar dan takut sedikit pun. Dia tetap mengandalkan dan taat kepada Tuhan. Semua demi umat Tuhan, semua demi anak-anak Tuhan, agar tetap aman dan terpelihara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita lemah, kita terpuruk, kita tidak berdaya oleh karena keadaan. Ingatlah, firman Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Justru dalam kelemahan dan keterpurukan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mentaati anjuran pemimpin negara kita, pemimpin agama kita,
di dalam mengarahkan kita selaku jemaat Tuhan, pastinya kita tetap berserah dan percaya hanya kepada Allah yang hidup dengan rajin memohon dan berdoa. Juga kepada anak-anakku, anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini berada di gugus terdepan dari pandemi yang kita alami. Percayalah bahwa dari awal Tuhan tahu kamu sanggup melakukannya. Oleh karena itu, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetap taat dan berjuang seperti Stefanus, dan kita yakin serta aminkan. Meskipun berat tantangannya, tidak semudah ucapan dan kata-kata, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan memimpin dan melindungi kita, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel, tiang awan pada pagi hari, siang hari, dan tiang api pada waktu malam hari. Itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Sebab jikalau bukan karena Tuhan yang melayakkan kita, kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Semua hanya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami di tengah-tengah dunia saat ini Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin agama kami di dalam mengarahkan kami. Berkati yang kesusahan, berkati yang sakit, berkati yang lagi risau, takut dan was-was Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, kami jalani bersama kuasa kasih dan pemeliharaan tangan-Mu semata-mata. Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang berada di gugus terdepan. Tuhan, sertai mereka, beri kesehatan dan kekuatan. Bagi kami selaku jemaat Tuhan, di Jemaat Landraki Biring Kanaya, Tuhan berkati kami di dalam memaknai kehidupan karunia Tuhan bagi kami di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati kami untuk tetap saling mengasihi dan saling menopang satu dengan yang lain. Di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan berkati dan urapi kami. Anak-anak muda kami, anak cucu kami, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Tapi Tuhan tahu dan mengenal seluruh pergumulan dan persoalan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami bawa dan kami alaskan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan.